His name is Jesus. Name above all names. For endless days. We're gonna sing and praise the Lord. Sing it loud, Joe. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise you, holy name, forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His holy name. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of yes. We praise your name in this place, oh Lord Jesus. For endless days, Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Yeah. Oh, praise the for endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, Jesus our God, oh Lord, our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Praise the Lord. Amen. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya kita boleh bertemu, hadirat Tuhan begitu indah malam ini, dan kita akan sambut firman Tuhan malam ini ya, dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan urapan-Mu Tuhan. Urapan yang menyegarkan kami, urapan yang membebaskan kami, yang memulihkan kami ya Tuhan. Dalam kami menjalani hidup kami, we need your anointing, oh God. Urapan mengalirlah, urapan buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Katakan dengan hatimu. Urapan-Mu mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan roh kami Tuhan, kuatkan rohku, urapan-Mu
Kuatkan rohmu, urapanmu yang ku perlu. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthens my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing come over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthens my spirit. Your anointing is what I need. Your anointing, your anointing, your anointing, your anointing. Urapanmu, Amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan ya. Luar biasa bila urapan Tuhan mengalir malam ini memenuhi kita semua yang hatinya cinta Tuhan. Percaya, katakan amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama. Ya, kita siapkan hati kita ya di malam hari ini untuk kita bisa mendengar firman Tuhan ya, dan doa ini akan nanti dinaikkan oleh sahabat kita nanti ini ini ya, ada perubahan sedikit posisi. Oke, nanti Ibu Yeti untuk tackle untuk host.
Ya, nanti nanti Ibu Ong Kyo Kim berdoa sebelum firman Tuhan dan nanti Bu Erna akan berdoa setelah firman Tuhan ya. Dan Bapak Franz Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan bagi kita sekalian malam hari ini. Oke, silakan Bu Ong Kyo Kim akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Ya, Pastor John. Oke, praise God. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami boleh Engkau Tuhan satukan kami di dalam gereja CLCC Tuhan. Bersama-sama Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan juga malam Pastor John ya Tuhan. Urapi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami Tuhan kuduskan, sucikan, supaya Tuhan kami dapat Tuhan meremahkan firman-Mu di dalam kehidupan, di dalam hati kami, menyimpan Tuhan, bukan hanya kami simpan dan kami dengar, tapi kami melakukannya ya Bapa. Ajarilah Tuhan kami Tuhan, setia dan menurut segala apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berkenan dan berlayak di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan. Kebahagiaan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Erna ya, Suryawati, dan beliau malam ini bahagia sekali bersama suami dan anak-anaknya ya. Oleh anugerah Tuhan mereka diberkati Tuhan ya. Nanti kita akan dengarkan kesaksian Bu Erna ya malam ini nanti setelah firman Tuhan ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam ini ya. Selamat malam Bu Marta. Sudah bersama kita dan teman-teman semua yang hadir malam ini, Anda orang-orang yang luar biasa. Katakan amin ya. Amin. Amin. Wow. Pak Franz Angki, aminnya mantap sekali. Itu tanda bahwa kita siap untuk diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Oke. Pak Franz Angki akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua malam ini. Bapak Ibu tentunya sudah mendapatkan undangan ya di baik Japri maupun di grup ya. Saudara terkasih yang Tuhan. Dan malam ini Anda bahagia sekali. Anda bisa dengar firman Tuhan malam ini. Ini satu anugerah Tuhan ya buat kita sekalian. Oke. Ya. Oke. Dan nanti setelah itu doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dan untuk pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ya. ST besok akan dibaptis bersama dengan beberapa peserta ya. Dan saya percaya bahwa setelah kebaktian di Rumah Makan Prima Rasa kita akan ke tempat pembaptisan untuk mengadakan upacara pembaptisan ya bagi sahabat-sahabat terkasih yang akan dibaptis ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, ini ada informasi tadi kemarin Bu Eka juga sudah sampaikan bahwa sekiranya ada di antara saudara-saudara jemaat Tuhan yang ingin supaya nanti menikah di bulan November, itu Bu Eka sudah siapkan ya untuk tempatnya dan kita akan kebaktian di sana Bapak Ibu sekalian ya. Biasa di tempat beliau itu beberapa kali kami mengadakan acara pemberkatan nikah ya di tempat beliau dan sudah beberapa pasangan ya. Dan memang tempatnya itu fleksibel saudaraku ya. Jadi kadang ada yang minta di restoran, ada yang minta di hotel, jadi macam-macam Bapak Ibu sekalian ya. Dan oleh anugerah Tuhan saudaraku, Gereja CLCC sudah mengadakan untuk acara pemberkatan nikah ya saudaraku antara bangsa ya dari dalam maupun luar negeri saudaraku ya. Dari Inggris, dari Korea, dari Taiwan,
dari Australia, juga dari Belanda ya, dan juga dari Indonesia. Puji Tuhan, semua itu hanya oleh anugerah Tuhan semata. Katakan amin ya. Makanya saya percaya pekerjaan besar di depan sudah menanti kita semua. Ya, karena itu kita siapkan hati untuk bersama-sama kita melakukan proyek Allah ini. Ya, oke. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini adalah ini dia. Ya, kita sudah tiba di serial yang ke-381 ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah ya. Orang menikah itu memang perlu ada ketulusan. Kalau tidak ada ketulusan, lebih baik jangan menikah ya, saudaraku. Karena ketulusan itu penting ya, saudaraku. Nah, mari kita bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah? Jawabannya apa, saudaraku? Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau orang tidak punya ketulusan menikah, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke. Dan mari kita akan pelajari saudaraku untuk kita lihat dulu sebagai nas Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Ayat ini sering saya sampaikan di dalam acara-acara pemberkatan nikah ya. Oke, kita akan dengar apa yang diperdengarkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Baik, terima kasih Pak John. Nas Alkitab malam hari ini. Kejadian 24, Kejadian 2 ayat 24 yang mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Amin. Keduanya menjadi satu daging, artinya mereka masuk dalam pernikahan ya, dan pernikahan ini sesuatu yang sangat sakral ya, sesuatu yang kudus, sesuatu yang tidak bisa dipermainkan, saudaraku. Ini bukan seperti barang dagangan ya. Kalau suka diambil, nggak suka dibuang, tidak seperti itu. Nah, pernikahan ini sesuatu yang sakral, saudaraku, dan itu harus dihormati ya. Dikatakan dalam ayat ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi dalam pernikahan ini memang ada ketulusan. Ketulusan meninggalkan ayah, ketulusan juga meninggalkan ibu. Dan ayah juga tulus melepaskan anaknya. Dan ibu juga tulus melepaskan anaknya untuk menikah bersatu dengan istrinya. Ya, itu ketulusan ya, saudaraku. Lalu kemudian pada waktu bersatu dengan istrinya membangun sebuah rumah tangga, itu juga perlu tulus ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi entah nanti laki-laki yang masuk ke lingkungan perempuan, saudaraku istri, nah istri harus tulus menerima, atau sebaliknya istri masuk dalam lingkungan laki-laki, laki-laki juga harus tulus menerima ya. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi ketulusan dalam pernikahan ini penting ya, saudaraku. Nah, sebagai orang tua, saudaraku, sebagai mertua juga perlu tulus menerima kehadiran seorang menantu ya, baik mertua perempuan maupun mertua laki-laki. Baru saya percaya, saudaraku ya, pernikahan itu akan menjadi sangat bahagia sekali ya. Kalau tidak ada ketulusan, maka saya percaya pernikahan tidak akan bisa bahagia ya. Ini penting. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan menikah. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Orang percaya yang rela. Rela apa, saudaraku? Dia rela meninggalkan ayah dan ibunya. Ini bagi seorang laki-laki ya. Dan kemudian dia bersatu dengan istrinya. Dan kemudian mereka menjadi satu daging. Satu daging artinya mereka benar-benar menikah. Ya, mereka di dalam suatu lembaga yang resmi menikahkan mereka sebagai suami dan istri yang sah di dalam Tuhan ya, menjadi satu daging artinya mereka kawin, saudaraku ya. Itu artinya saudara mereka menikah, dan lembaga yang mengakui mereka menikah itu yaitu gereja mewakili Tuhan di bumi ya, dan juga untuk catatan sipil, saudaraku, itu juga mewakili pemerintah ya, saudaraku. Jadi mereka menikah mendapatkan surat nikah dari gereja dan juga surat nikah dari catatan sipil ya, saudaraku. Biasa beberapa pasangan yang menikah di gereja CLCC, nah Bapak Ibu sekalian, dari gereja CLCC mengeluarkan surat ya, surat akta pemberkatan nikah.
Dan dari surat akta pemberkatan nikah ini akan dilanjutkan ke catatan sipil. Sehingga catatan sipil akan melangsungkan itu. Bapak Ibu, 1 dekade atau 2 dekade yang lalu, Bapak Ibu, itu ada perubahan ya. Yang menikah itu pertama di catatan sipil dulu, baru kemudian di gereja. Namun karena ada peraturan baru, 1 dekade atau sudah 1 dekade penuh, hampir 10 tahun lebih, itu sudah berubah ya saudaraku, dari gereja dulu, baru ke catatan sipil ya. Jadi catatan sipil bisa tahu si A, si B ini Kristen atau tidak itu dari pertama surat baptis dari gereja, kemudian dari surat akta nikah dari gereja. Oh, baru tahu ini dia Kristen ya. Saudaraku, kalau tidak ada demikian surat itu nanti mengalami kesulitan ketika mengurus di catatan sipil ya. Jadi itu gereja memang tugasnya seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu kita akan pelajari ya. Ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-34 sampai 36. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita berglori, membuat hati kita senang, bahkan tenang, membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Ya, di luar sana banyak orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Sehingga yang terjadi adalah timbul banyak masalah terjadi di situ. Nah, karena itu penting kita semua di dalam pelayanan gereja CLCC, Tuhan mengerti bahwa semua kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Ya, saudaraku, ketulusan menikah juga dalam segala keadaan. Biasa kalau suami dan istri berjanji di hadapan Tuhan, siap menerima dalam segala keadaan, suka dan duka, dalam keadaan waktu kaya maupun waktu miskin. Ya, dalam keadaan sehat atau sakit. Jadi itu harus tulus Bapak Ibu sekalian ya. Jangan cuma mau yang baik aja, tapi yang tidak baik, misalnya ada persoalan, suatu juga harus tulus menerimanya ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan tanya sama-sama siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Haleluya. Mungkin Anda bertanya bahwa yang menikah itu mungkin yang masih muda, atau yang masih belia, atau gadis, atau jejaka. Orang-orang yang tua pun, Bapak Ibu sekalian, kalaupun mereka punya hasrat untuk menikah pun bisa. Dan itu tidak berdosa, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah menikahkan satu pasangan, ini sudah umur 78 tahun, dan satu umur 74 tahun. Ya. Jadi saya ingat pada waktu mereka datang, ikut kebaktian CLCC di Pondok Chandra, dan setelah ibadah selesai, di Pondok Chandra langsung kita pergi baptis mereka ya. Dan kedua orang tua ini mereka mau hidup bersama karena papa mereka itu saling mengenal, teman ya, jadi sudah kenal. Jadi mereka sudah kenal lama, yang satu menikah, pasangannya meninggal, yang satu karena sudah divorce ya, cerai. Akhirnya mereka karena sudah kenal lama, mereka mau hidup bersama supaya mereka tidak berbuat dosa, maka mereka menikah ya secara baik-baik, dan gereja CLCC melakukan itu Bapak Ibu ya. Oke. Mari kita akan lihat siapa dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Nah, saya ingat pada waktu itu saya nikahkan mereka setelah mereka dibaptis, dan besoknya itu hari Sabtu ya, mereka adakan acara untuk ini, untuk pernikahan itu di rumah makan Prima Rasa, waktu itu di Jalan Manyar Kertoharjo ya. Nah, besok itu kita akan ketemu di yang Prima Rasa di Jalan Ayani ya, saudaraku. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Yang pertama, dia adalah orang yang memusatkan ya. Ini penting, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan ya. Tujuannya apa? Memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwanya itu kudus. Saudaraku ya, ini penting. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 34. 1 Korintus 7 ayat 34 yang mengatakan, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan
perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Amin. Amin. Jadi lihat nasihat firman Tuhan di sini, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi maksudnya di ayat sebelumnya itu ya, seorang istri yang menikah dengan suaminya atau seorang suami menikah dengan istrinya itu akan membuat dia itu pikirannya terbagi-bagi ya. Nah, tetapi Anda lihat sini, perempuan yang tidak bersuami, nah tidak bersuami ini karena satu, memang karena dia ini masih gadis, atau yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya, dia ini suaminya sudah ditinggal ya, maksudnya sudah tidak ada, entah ditinggal mati, atau cerai hidup ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya, dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketulusan menikah itu Bapak Ibu memusatkan ya, tadi apa tadi? Memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya apa? Tubuh dan jiwanya itu kudus. Jadi itu penting Bapak Ibu ya. Nah, ini penting saudaraku. Lalu dikatakan, tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Nah, perkara duniawi itu apa? Yaitu bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi inilah saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah. Jadi pada saat menikah, jadi bagaimana istri tulus, bagaimana bisa menyenangkan suaminya ya. Demikian juga dengan sebaliknya, suaminya juga dapat menyenangkan istrinya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, sampai sini bisa paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat yang kedua. Ya. Oke, kita lihat yang kedua ya. Setelah dia memusatkan perhatiannya, setelah itu yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah? Yang kedua, dia adalah orang yang mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar nasihat untuk kepentingan umatnya, bukan menghalangi kebebasan. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan, dia memberikan nasihat kepada umatnya, ya, baik itu yang laki-laki atau perempuan, baik itu kepada calon suami atau calon istri, ya, bukan menghalangi kebebasannya. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 35. Dengan nasihat kepentingan umatnya. 1 Korintus 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Amin. Amin. Ya, saudara terkasih Tuhan. Jadi orang menikah itu tidak berdosa. Ya, orang tidak menikah juga tidak berdosa. Semua itu kebebasan masing-masing. Namun Paulus berkata di ayat-ayat sebelumnya, lebih baik kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu, ya, dengan berbagai macam dosa, saudaraku. Jadi ini saudara yang kasih Tuhan, memang godaan-godaan itu tuh begitu kuat sekali. Jadi karena itu memang penting, saudaraku, orang itu ikut apa yang memang Tuhan izinkan dia alami. Kalau dia menikah, puji Tuhan menikah. Kalau dia tidak menikah juga, ya sudah dia hidup untuk Tuhan. Tapi yang penting dengan satu catatan, dia perlu bisa menjaga kekudusan dengan baik, ya. Jangan sampai tidak menikah akhirnya ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang akan sangat membuat dia berdosa di hadapan Tuhan dan berdosa kepada dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan menikah? Ini dia, yang ketiga, dia adalah orang yang memelihara, ya. Memelihara apa, saudara-saudaraku? Dia memelihara kehendak untuk kawin, ya, di hari tua, bila saudaraku dia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya atau kepada kekasihnya ini, saudaraku. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 7 ayat 36. 1 Korintus 7 ayat 36 yang mengatakan, tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Amin. Jadi hal itu bukan dosa. Jadi ini ada sebuah kisah, ya. Ada sepasang sejoli, saudaraku. Jadi mereka ini waktu masa muda ini mereka pacaran, ya, saudaraku.
ternyata Bapak Ibu sekalian ya, dari pihak yang gadisnya ini, perempuannya ini tidak setuju, orang tuanya tidak setuju anaknya perempuan menikah sama si laki-laki ini. Tapi laki-laki ini tulus mencintai ini gadisnya. Dan si gadis ini mencintai juga kekasihnya yang laki-laki ini ya, jejaka ini. Karena orang tua perempuan tidak setuju Bapak Ibu, akhirnya mereka ambil keputusan. Mereka tidak mau menikah, saudaraku, ya. Mereka tidak mau menikah, tapi mereka ada punya satu komitmen, punya satu janji dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah berpaling kepada yang lain. Mereka akan menikah entah kapan gitu ya. Saudara, satu hari ini yang si laki-laki ini, Bapak Ibu sekalian, dia menulis nama kekasihnya itu, ya, kekasih yang perempuan ini namanya ditulis dan dimasukkan di dalam dompet ya, dengan nomor teleponnya, saudaraku. Lalu pada saat dia berjalan, pas waktu itu di hutan, apakah saudara pernah dengar cerita ini atau tidak, ya saudaraku? Dan tiba-tiba dompetnya itu jatuh, ya, jatuh dan dia tidak tahu di mana dompet itu jatuh, di posisi di mana dia tidak tahu. Lalu ada orang menemukan dompetnya dia, kemudian orang itu mulai ini buka dompetnya dan ternyata menemukan secari kertas, di dalam dompetnya itu dia menulis nama kekasihnya gadis itu dan nomor teleponnya. Saudara terkasih Tuhan, pada saat itu orang ini menghubungi ya nomor telepon itu dan ternyata ketemu ya saudaraku. Itu si gadis itu sudah berusia, akhirnya sudah berusia, sudah lanjut ya, sudah masuk lansia begitu ya. Dan si gadis ini tinggal di sebuah ini tempat jompo ya, rumah jompo, orang tua jompo. Dan pada waktu itu saudaraku, yang jejaka ini juga sudah usia juga sudah ini lansia juga ya. Akhirnya singkat cerita mereka dua ketemu Bapak Ibu, karena yang menemukan dompet ini bisa mempertemukan mereka. Dan dia tanya orang itu ada di mana? Dia bilang ada di lantai atas. Dan akhirnya mereka ketemu saudaraku. Waktu mereka ketemu mereka bahagia sekali. Dan akhirnya diadakan hari pernikahan mereka ya. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi sepertinya ini udah terlambat, tapi Tuhan buat semuanya tuh indah pada waktunya ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi ini ya saudaraku, yang pertama, yang ketiga ya, memelihara kehendak kawin di hari tua bila memang itu tidak berlaku wajar ya, tidak wajar terhadap gadisnya. Jadi memang ada yang karena ini putus, lalu si gadis ini tidak mau mau menikah lagi dengan siapapun. Dia hanya cinta laki-laki itu. Dan akhirnya sampai dia cinta mati. Akhirnya laki-laki itu merasa mungkin dia sudah bersalah. Akhirnya dia bisa menikah lagi dengan si gadis itu ya. Oke, mari kita lihat hasilnya apa saudaraku. Ini dia ketulusan dalam menikah saudaraku. Kita lihat ya, yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, dia terpusat perhatiannya pada Kristus. Ya, pada Kristus melebihi suaminya. Jadi waktu orang menikah Bapak Ibu sekalian ya, itu perhatiannya harusnya terpusat pada Kristus sebagai kepala suami, saudaraku ya. Suami itu kepala istri. Nah, ini penting, melebihi, mengasihi Kristus lebih daripada suami, itu penting yang Tuhan mau. Mari kita lihat ya ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 34. 1 Korintus 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, yang bagaimana ia dapat Ya. Oke. Dan bagaimana ia dapat menyenangkan, dia dapat menyenangkan suaminya. Nah, jadi ini ya, saudaraku. Jadi bagi orang-orang yang menikah, saudaraku, itu dia terpusat pada Kristus melebihi suaminya. Nah, suaminya juga harus tulus ya. Ketika istrinya mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada suaminya harus tulus. Ya, tulus untuk menerima hal itu. Dan sebaliknya kalau suami itu mengasihi Kristus
lebih daripada istrinya, nah istrinya juga harus tulus menerima hal itu. Ya Bapak Ibu sekalian ya, itu maksudnya yang kita bicarakan malam hari ini. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melakukan hal yang benar dan baik. Untuk siapa? Untuk Tuhan, tanpa ada gangguan. Kita lihat ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-35. 1 Korintus 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Amin. Amin, melayani Tuhan tanpa gangguan. Jangan karena gara-gara suami nggak bisa melayani Tuhan. Jangan sampai gara-gara istri nggak bisa melayani Tuhan. Apalagi nanti punya cucu. Nah, itu repot lagi ya. Gara-gara cucu nggak bisa melayani Tuhan. Gangguan-gangguan itu memang selalu ada. Tapi bagaimana saudara-saudara kekasih dalam Tuhan punya sebuah ketulusan ya di dalam menghadapi semuanya ini. Sesuatu itu penting. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat hasil yang ketiga, ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, suatu dia tidak berdosa. Ya, kapan? Bila dia menghendaki untuk kawin di hari tua. Jadi kalau orang kawin di hari tua itu tidak berdosa. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-36. Berdosa. Pertama Korintus 7 ayat 36. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadis itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Amin. Hal itu bukan dosa. Siapa bilang menikah di hari tua dosa? Enggak, saudara-saudaraku. Ya, yang penting mereka mau melakukan hal yang benar, ya, hal yang benar dan hal yang baik, saudaraku. Nah, saya pernah menikahkan satu pasangan juga, saudara-saudaraku, mereka ini menikah, tapi mereka tidak punya surat nikah, saudaraku. Ya, ini sang bapak sudah 80 tahun, lalu istrinya ini sudah 70 tahun, ya lebih, punya anak, punya cucu. Dan pada waktu itu, saudaraku, kita buat satu paket, ya. Dan ini terjadi di Kediri, saudaraku. Pada saat mereka dibaptis, setelah itu langsung mereka ganti baju, lalu saya mulai berkati mereka. Mereka menikah ya di dalam gereja CLCC, dan setelah itu kita buat acara syukuran ya, makan bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, senang sekali saudaraku. Jadi mereka menikah di hari tua, Bapak Ibu sekalian ya. Itu bahagia. Ya, ada kasus-kasus yang memang itu susah ya, sulit dipecahkan oleh gereja-gereja lain untuk bagaimana menangani satu masalah yang benar-benar ini suatu mereka bingung untuk bagaimana mencari solusi ya, karena mereka terjebak dengan ayat-ayat ini dan ayat itu saudaraku, yang membuat mereka itu kesulitan. Tapi pada saat ketemu dengan kami, puji Tuhan, akhirnya selesai masalah itu. Dan pada waktu itu kami adakan saudara untuk paket ya, paket pernikahan mereka, karena mereka dari Bali datang dan pasar Bali, dan mereka ketemu saya di Surabaya. Jadi hari Kamis malam mereka ikut kebaktian, saudaraku ya, kita ada punya doa malam, dan setelah itu besoknya saya baptis mereka hari Jumat ya, baptis mereka di tempat yang besok beberapa teman-teman yang akan dibaptis di situ. Setelah itu, saudara kasih Tuhan, mereka ikut kebaktian yang Jumat malam lagi. Lalu besoknya hari Sabtu, saudaraku, di tempat Ibu Lydia Eka di rumahnya. Nah, Bapak Ibu, kita melangsungkan acara pemberkatan nikah mereka, saudaraku, ya. Dan mereka bahagia sekali, saudaraku. Mereka sebagai kakek dan nenek sudah punya cucu, ya. Mereka menanti untuk surat nikah dari gereja. Tidak ada satupun yang bisa membantu mereka, tapi ketemu dengan gereja CLCC, akhirnya terjawab permohonan mereka, ya. Akhirnya mereka dapatkan surat nikah dari gereja sebagai suami dan istri yang sah. Mereka menangis ya. Kedua orang ini, sang kakek dan nenek ini, mereka menangis saudara, karena mereka menanti 38 tahun ya. Seperti orang yang lumpuh itu di kolam Bethesda, 38 tahun juga dia menanti pertolongan Tuhan, dan akhirnya baru terjawab ya. Saudara, jadi menikah di hari tua itu gak berdosa ya. Yang berdosa itu kalau tidak menikah lalu buat sesuatu penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang berdosa ya. Oke, Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati kita semua ya di malam hari ini, dan
Ibu Erna akan berdoa buat kita semua ya. Haleluya. Ya, silakan Bu Erna. Nanti kita dengarkan kesaksian Bu Erna juga ya setelah ini. Oke. Dan nanti Bu Yeti siap-siap untuk hostnya. Oke, silakan Bu Erna. Shalom semuanya, Ya, selamat malam shalom. Pak John. Ya, Shalom, selamat malam. doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang dibawakan oleh Pak John itu boleh masuk menjadi rema di dalam hidup kami sehari-hari. Bapak, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapak. Ya, Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami bisa berada dalam Zoom CLCC ini bersama dengan teman-teman, sekalipun kami harus berada di tempat yang berbeda. Tapi kami Ya, percaya Yesus. Bapak bahwa Tuhan, Engkau ada di dalam kami, hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau bekerja Tuhan, supaya firman itu tidak lagi kembali, tapi firman itu boleh menetap di dalam hati kami dan kami Amin. menjadi pelaku-pelaku firman Bapak. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Yesus. Yes. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga Pak John yang sudah Ya. membawakan firman ini Tuhan. Kau berkati Pak John, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Amin. Biarkan Amin. pada hari semakin banyak jemaat-jemaat boleh Tuhan dimenangkan jiwanya dan boleh bergabung di gereja CLCC ini Ya, ya Pak. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Erna Suryawati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baik, sebelum kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistirini, Ibu Erna mau bersaksi dulu tentang apa yang Tuhan lakukan kemarin ya. Kita dengar kabar baik dari Bu Erna ya. Luar biasa. Silakan Bu Erna. Selamat malam semuanya. Pada hari ini saya merasa bersyukur sekali pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan Dia sudah menjawab satu persatu doa saya. Bersama saya dan keluarga didoakan oleh Pendeta Pak John. Terima kasih untuk Pak John dan juga tim dari CLCC. Bahwa hari ini saya mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu sebuah mobil BMW. Saya nggak pernah menyangka, ya, nggak pernah menyangka bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan berikan. Sampai rasanya saya merasa seperti mimpi gitu ya, karena apa? Semua ini berjalan dengan cepat dan lancar seperti itu. Jadi terima kasih atas berkat-berkatnya, di mana juga Tuhan sudah menolong satu persatu anak saya. Dan seperti yang waktu didoakan pertama sama Pak John, ya Pak John kan berkata jangan khawatir tentang anak-anakmu. Nah itu saya sudah merasakan, waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah menolong anak-anak saya. Kapan Tuhan waktu saya? Gitu. Ternyata nggak lama setelah ini saya mendapat kabar gembira. Saya menemukan ya bos yang baik ya, terus sehingga bisa apa yang saya minta, apa yang saya perkatakan itu bisa dipenuhi. Seperti itu Pak John. Terima kasih kesaksian saya. Ini saya kembalikan lagi kepada Bu Yeti ya sebagai hostnya. Terima kasih. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu ya. Amin. Tuhan berkati Bu Erna tetap semangat ya bersama suaminya Pak Ahan. Oke. Saya masih ingat ketika beliau ikut kebaktian pertama kali dan didoakan itu, dan dia dalam pergumulan yang berat sekali, dan ternyata puji Tuhan apa yang dia imani dalam doa itu ternyata Tuhan benar-benar kabulkan ya. Tidak ada sia-sia ya. Yang penting kita punya respon yang benar, saudaraku. Dan saya percaya ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan lagi, bukan cuma untuk Bu Erna, tapi untuk kita semua yang hadir malam ini. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistirini dari kota Kediri yang ada di Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan
Shalom buat kita semua yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Semuanya sehat dan berkat Tuhan melimpah pada hari ini. Amin. Buat Ibu Erna yang sudah menerima reward mobil BMW-nya. Tadi saya sebagai asistennya ikut ini apa menerima kegembiraan juga. Terima kasih. Sampai saat ini saya masih di rumah Ibu Erna. Saya nginap biar mendapatkan berkat yang sama. Amin. Amin. Ya, karena berkat tercurah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga saat ini untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Cacu, Eliwati Ibu Kuswandi. Jaju nanti ya. Ya. Dinaikkan oleh Ibu Jaju. Silakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Bu Yeti. Ya. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, shalom, Bu Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan dahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan. Pergerakan kebangunan rohani. Ya, mungkin masalah Sina. Halo Bu Jaju. Halo Bu Jaju. Ya. Ya. Sinyal Pak. Ya, signal ya. Ya. Oke, mungkin bisa di-handle sementara untuk menunggu Bu Jaju oleh host. Siap, terima kasih. Gereja CLCC sedang dibawa
Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya dan diteruskan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jaju sudah menaikkan doa profetik. Iya, terima kasih Bu Yeti. Ya. Dan Tadi juga kenapa mati ya Bu ya? Ya, yang mungkin masalah mati punya signal. Bu Jaju aja. Oh tadi ini kok bisa diem makanya saya tidak kedengaran jadinya. Ya, Oh signal Ya. mungkin. maaf ya Bu. Maaf Ya. saya maaf. Sinyalnya Bu Jaju. Mungkin. Ya, Iya, sinyalnya Bu Jaju iya. ada iklan yang lewat. Oh gitu. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Dan sekarang pengumuman disampaikan oleh siapa tadi ya? Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Ibu Puji Esti. Dipersilakan dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Puji yang cantik. Terima kasih Bu Yeti, luar biasa dipakai Tuhan. Selamat malam Amin. semuanya, Bapak Pastor, Bapak dan Ya, Ibu semua. shalom. Shalom. Ya, malam ini saya akan membawakan pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Ninik Herawati, di Rumah Makan Prima Rasa Jalan Ayani, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 28 bulan 6 2024 dimulai HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley Germani. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Sin Liang Surabaya. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Norma Dwi Widayanti Surabaya. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Lili Handayani Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805.
Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Puji. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Ibu Puji yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Sama-sama. Dan ya, terima kasih. Dan jangan lupa Kak, besok ibadah jam 10. Pasti. Baptisma. Ya, itu. Terima kasih semuanya. Besok hadir semua berduyun-duyun untuk ibadah di tempat Ibu Nini. Dan sekarang, dan sekarang untuk saya kembalikan untuk Pak Pendeta kita, yaitu Bapak John Sarbunan MA, dipersilahkan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Surabaya yang sudah memimpin ibadah kita ya sebagai host malam ini. Dan Bapak Ibu, bila mana ada permohonan doa yang mau disampaikan langsung open mic atau sudah bisa kirim lewat chat monitor dan kita akan berdoa bersama-sama ya buat sahabat-sahabat terkasih yang rindu didoakan malam hari ini. Haleluya. Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak Jan, tolong doakan adik saya ya. Oh ya Pak Benjamin Thomas ya. Saya WA ke Pak Jan. Karena dia masih koma dia. Masih koma. Pak Pastor, saya mengucapkan terima kasih. Anak saya Jensen sudah masuk di SMP 3 Negeri Sidoarjo. Terima kasih atas doanya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, praise God. Tuhan sudah menjawab doa-doa anak Tuhan ya. Amin. Makasih Bapak. Untuk Pak Frans Angki juga Tuhan pasti menjawab. Ya, Pak Frans, tadi adik nama siapa Pak Frans? Julius Oscar. Oh, Julius Oscar ya. Oscar Laisina. Laisina. Ya, Laisina ya. Dia punya jantung itu ada pengaruh, Pak John, ada. Dia tahu apa rongga perutnya naik, Pak John. Jadi menutupi dia punya paru-paru, Pak John. Oh gitu. Di mana dirawatnya? Rumah sakit PHC di Tanjung Priok, Prapat Kurung, Pak John. Tanjung Perak. Ya, Tanjung Perak ya. Iya. Tanjung apa Jakarta berarti kalau Tanjung Perak Surabaya. Surabaya. Oh ya. Tanjung Perak Surabaya, rumah sakit PHC. PHC ya. Julius Oscar namanya ya. Julius Oscar, Pak John. Ya, baiklah. Ya, dan kesehatan saya, Pak John. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Frans Angki, kita doakan ya supaya semua berjalan lancar. Ya. Saya Pak John. Ya, Bu Yeti, gimana Bu Yeti? Ini tadi sudah untuk tentang solar Pak John. Ya. Sudah LOI, sudah apa untuk harga sudah, tinggal nunggu ini karena setiap 2 hari sekali nanti 30.000 liter di Gresik, puji Tuhan. Jadi saya mohon dukungan doa, tinggal 1 til aja, tinggal sedikit aja tentang pembicaraan harga, sudah tinggal nunggu meetingnya aja Pak John. Terima kasih supaya segera deal. Amin. Ya. Ya, untuk solar ya Bu Yeti ya. Solar sudah tadi siang sudah untuk pengiriman ke Gresik. Setiap 2 hari sekali 30.000 liter. Jadi tentang harga, penawaran harga supaya segera deal gitu aja. Ya, terima kasih. Pengiriman dari mana ke Gresik? Dari Surabaya ke Gresik. Oh, Surabaya ke Gresik. Ya, baik. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Mari kita dukung dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, dan bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kita satu doa ya di malam hari ini. Haleluya.
Oh, glory, glory, glory. Tuhan, kami berdoa untuk adik dari Bapak Franz Angki, keluarga Saudara Julius Oscar, Tuhan jamah dia saat dia terbaring di rumah sakit PHC. Ulurkan tanganmu, sembuhkan dia maka dia sembuh, sehatkan dia maka dia sehat, pulihkan dia maka dia pulih, kuatkan dia maka dia kuat. Dalam nama Yesus kami berkata malam ini oleh bilur Yesus, Saudara Julius Oscar, Tuhan mengasihi engkau, terimalah aliran kesembuhan, aliran kuasa, aliran mujizat Tuhan mengalir masuk dalam tubuhmu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pakai tangan dokter untuk menangani, untuk bisa Tuhan memberi obat yang terbaik, yang tepat, untuk menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi Saudara Julius Oscar. Terima kasih. Kami juga doakan adik untuk Tuhan Pak Benjamin Thomas yang juga mencalonkan diri untuk Bupati MBD Maluku Barat Daya. Tuhan, Engkau yang atur semuanya, Engkau yang buat semuanya berjalan lancar, Tuhan menyediakan mencukupi semua yang dibutuhkannya. Terima kasih, percaya bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada mustahil. Berkati juga Pak Franz Angki bersama istri, anak-anak, dan cucu yang ada di Jakarta, sertai mereka semua, perlindungan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Aliran kuasa Tuhan akan segera menghampirimu, aliran mujizat Tuhan akan segera mendatangimu. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus malam ini engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau sehat, engkau berkemenangan di dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Tuhanlah penyembuhmu. Aku berkata malam ini Pak Franz Angki engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Ong Kyokim, Pak Romli Halamuan Lukis, dalam nama Yesus engkau sembuh malam hari ini. Juga untuk Samsung J7 engkau juga sembuh, engkau sehat. Juga untuk Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Erna Suryawati bersama keluarganya, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Ong Kyokim, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini. Dan kami juga doakan Tuhan untuk solar, oh Tuhan, dipercaya Tuhan lancarkan dari Surabaya ke Gresik. Kami doakan untuk pembicaraan untuk satu langkah lagi. Percaya semua akan dilancarkan, dimudahkan jalan-jalannya dalam nama Yesus. Rezeki juga Tuhan mudahkan untuk Bu Yeti. Dan pastikan Bu Yeti bahwa ketika engkau mendahulukan Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semua itu yang dicari bangsa-bangsa, termasuk segala berkat-berkat jasmani, materi, keuangan, ekonomi, semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Jangan takut, Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang mengendalikan hati manusia. Orang-orang kunci, orang-orang yang akan berbicara baik penjual maupun pembeli dalam nama Yesus. Semua akan terjadi kesepakatan harga, negosiasi yang sudah deal. Kami doakan, kami tahu pertemuan berikutnya ini, semua Tuhan yang sudah atur semua dengan baik, dan semuanya membawa kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kedamaian kesejahteraan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan berkati Bu Yeti juga, percaya Tuhan tolong dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan semua anak mantu cucunya. Terima kasih baik untuk solar, untuk batu bara, kami doakan semua dilancarkan Tuhan. Untuk Pak Franz Angki juga untuk batu bara, kami doakan semua dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk sandal, sepatu, bokoroko, untuk yang lain juga kami percaya Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan rezeki bagi anak-anakmu malam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Puji Astuti Esti dalam membuka usahanya. Tuhan kirimkan pelanggan yang banyak, klien yang banyak. Oh Tuhan, orang-orang yang datang Tuhan untuk ke salonnya. Kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kata Tuhan Bu Esti, dan susah payah tidak menambahinya. Tetap percaya Tuhan sudah menolong anakmu, sudah diterima di SMP 3 Sidoarjo. Percaya Tuhan terus akan melakukan keajaiban untuk hal-hal yang lain. Yang tidak engkau lihat dengan mata, tidak engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bahkan Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tuhan pembuat keajaiban. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkannya. Tuhan berkati Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Tuhan punya rencana besar atas hidupnya, dan juga untuk persiapan baptis untuk ya Tuhan hari esok bersama dengan beberapa saudara-saudara, menolong saudara
Mary dan istrinya Lastri, juga untuk adik Jonathan, Tuhan kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi, Tuhan sertai bersama keluarga besar Kuswandi. Dalam nama Yesus besok kami akan bertemu dengan mereka dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ibu Jajuk dan keluarga besar Kuswandi di mana saya mereka berada, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Marta di Kediri, Ibu Ernawati di Surabaya bersama keluarga mereka masing-masing, Ibu Ong Giokin, Pak Romli, Aloman Lubis, berkati semuanya tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan mendengarkan doa anak-anakmu. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak mereka, baik pria maupun wanita, juga menantu cucu mereka dalam studi, Tuhan memberkati. Makasih kami doakan anak Karen, berdoa untuk anak Kestel dan juga anak Candy. Oh Tuhan, putra-putri Pak Lubis, Tuhan sertai mereka, buat mereka selalu mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, berhasil mengalami peningkatan, pertumbuhan, perkembangan. Ya Tuhan, di dalam interaksi, berkomunikasi dalam nama Yesus. Khusus untuk anak Karen, kami percaya Tuhan sudah menjamah memulihkan dia malam hari ini. Makasih, kami berdoa juga untuk Samsung J7. Tuhan akan memberikan kau kekuatan kemenangan di hari-hari ini. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan dalam nama Yesus. Akan ada keajaiban Tuhan di beberapa waktu ke depan setelah ibadah ini selesai. Engkau akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Buatkan hatimu, Tuhan sudah mendengarkan doamu. Tetap setia, layani Tuhan. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih bahwa kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati Ibu Ernawati dan suaminya Pak Ahan. Tuhan bawa mereka terus berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Dan kami percaya bisnis yang mereka geluti Tuhan sertai buat berhasil beruntung. Buat bertambah-tambah dalam nama Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan satupun yang hadir malam ini tidak akan pernah diluputkan kasih dan berkat dan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berkati untuk kebaktian besok pagi, kebaktian besok jam 10 di rumah makan Prima Rasa. Tuhan urapi semua yang melayani di dalamnya. Dan juga untuk kebaktian besok malam, Tuhan kami doakan Tuhan sertai. Dan juga kebaktian sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sepanjang bulan ini ya Tuhan. Bulan depan, tahun ini Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Oke, Tuhan berkati. Ya, Samsung J7, Tuhan berkati ya. Semangat ya. Ya, Tuhan berkati. Samsung J7, Tuhan berkati ya. Bu Erna, jumpa Bu Erna ya. Salam berbahan ya. Iya. Pak Romli, Tuhan berkati Pak Romli. Pak John. Ya, Tuhan siapa El ya? El. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak Lubi, salam buat Ibu ya. Ya, Ya, semangat teman-teman semua. Tuhan berkati. Ya, Bu Ong, salam buat semua ya. Tuhan berkati. Bu Esti, Tuhan berkati semuanya. Ya, mana El, mana El? El. Halo El. Terima kasih Pak Jona ya gitu ya. Ayo El, Tuhan berkati ya. Tambah cantik ya. Oke. Ya, salam buat Bu Nini ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, Bu Puji Astu Kesti, Tuhan berkati. Amin. Oke, bye-bye Pak Frans. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa, salam buat keluarga di Jakarta. Oke, Tuhan berkati Bu Erna. Selamat malam ya. Oke.